wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak, para ibu sedaya jamaah rahimahumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dawuhipun Gusti Allah Subhanahu wa taala wonten ing Al-Qur'an, yuridu kersake sapa Allah Gusti Allah bikum ing sira kabeh al-yusra ing keringanan. Wala yuridu lan kersake sapa Allah bikum ing sira kabeh al-usra ing keawanan keberatan. Gusti Allah niku menghendaki umatnya niku biar enjoy, biar ngopo? Boten terlalu berat. Gusti Allah niku boten mengasih tugas datang menungso sebagai hambanya niku yang tidak kuat untuk diterima. Maka dari ayat niki para ulama niki membuat sebuah kaidah. Berdasarkan berangkat dari ayat niki ulama fuqaha niki membuat sebuah kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Niku kaidah itu. Al-masyaqqatu utawi masyaqqah, posisi berat, kondisi berat, iku tajlibu narik apa masyaqqah at-taisir ing keringanan. Atau kaidah yang serupa, ini kan rumus fuqaha. Orang-orang ahli fikih niki membuat sebuah kaidah atau yang berkaitan dengan hukum fikih, hukum syariat Islam. Ketika kondisi niku berat, kondisi niku darurat, maka hukum itu menjadi luas. Atau dengan istilah idza dhaqa ittasa'a. Apabila kondisi niki rupat, kondisi itu sempit, maka hukum itu menjadi luas. Tapi idza tasa'a dhaqa. Apabila kondisi itu luas, maka hukum itu akan menyempit kembali. Jadi kaidah fikih yang selaras, yang seirama dengan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Masyaqqah atau keberatan niki menarik pada sebuah keringanan. Atau kesulitan, masyaqqah kesulitan, keberatan ini mendatangkan kemudahan. Pokok kondisi niku sulit, hukum niku lebar, luas. Tapi ketika kondisi sampun normal, hukum itu menyempit kembali. Contoh yang sering dipakai, bangkai, daging bangkai niku hukumnya haram. Daging bangkai hukumnya haram. Tapi ketika kondisi darurat, wong itu saking luwih, saking laparnya, boten wonten makanan satupun,
dan sampai lemes mendekati lemes. Maka dengan itu diperbolehkan makan bangkai. Ketika sesuatu kondisi darurat, maka hukum yang tadinya haram ini bisa berubah, bukan halal ya. Haram tetap haram, tapi dimakfu, diampuni. Ini namanya al-masyaqqatu tajlibut taysir. Wa lan ngerti sapa sira anna asbab tahfifi. Temastune pira-pira sebabe keringanan fil ibadati dalam pira-pira ibadah wa ghairiha lan yana ibadah iku sab'atun wa itu. Ada 7 faktor yang bisa merubah sesuatu yang berat, hukum berat menjadi lebih ringan atau dihapus. Minimal bisa berkurang, beratnya ini bisa berkurang. Al-awal tegang awal iku safaru, faktor perlungan perjalanan, faktor perjalanan jauh. Ada faktor perjalanan jauh menjadi hukum yang tadinya genep kata-kata suatu ini bisa berkurang atau menjadi luas. Contohnya yang ketika faktornya faktor nopo perjalanan wahwa al-qasru. Contohnya sholat qashar. Niki mergo faktornya perjalanan jarak jauh lebih dari 81 km. Sedangkan kalau dalam perjalanan lebih dari 81 km, maka mendapat kemurahan dalam hal sholatnya. Boleh dikosor, boleh dipotong. Yang tadinya 4 rakaat boleh dipotong menjadi 2 rakaat. Bukan yang tadinya 5 waktu jadi 2 waktu. Itu bukan rukshoh. Sing rukshoh itu yang tadinya 4 rakaat berubah menjadi 2 rakaat. Itu sholatnya sholat qashar. Sebagai nopo perjalanan jauh. Jadi kalau faktor perjalanan jauh, contoh diantaranya itu sholat qashar. Sing boleh dalam kondisi normal itu sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Tapi ketika kondisi dalam perjalanan jauh dan perjalanannya bukan dalam maksiat, maka boleh dikosor, diringkas menjadi 2. Sholat yang boleh dikosor itu hanya sholat rubaiyah, sholat yang 4 rakaat. Kalau selain 4 rakaat, subuh 2 rakaat, boten saged dikosor menjadi 1 rakaat. Maghrib 3 rakaat, boten saged dikosor menjadi 1,5 rakaat, boten. Yang bisa dikosor yang 4 rakaat. Nah niki salah satu rukhsah kemurahan saking Gusti Allah. Contoh selanjutnya al-fitru wal fitri. Wahwa al-qasru wal fitru. Mokel puasa. Dalam kondisi normal seorang Ramadan itu harus puasa genep mulai pagi sampai maghrib, mulai subuh sampai maghrib. Tapi ketika dalam perjalanan jauh niki boleh mokel, boleh tidak puasa. Niki namanya rukhsah atau rukhsah karena faktor perjalanan jauh. Wonten malih contoh wal mashu akaruni yaumin walailatin, mengusap muzan. Mengusap muzan niku sepatu, kaos kaki ya, sepatu yang rapat.
Ya, sepatu yang rapat menutupi kolok-kolok mata kaki sampai ke atas. Dulu dipakai oleh orang-orang Arab. Ini pakaiannya seperti itu. Ketika dalam perjalanan jauh itu kuat dari kulit, tidak tembus air. Tembus air ya, nanti rusuhnya berkurang. Tidak tembus air kuat, nah itu muzah. Ketika wudhu, kaki seharusnya ketika dalam keadaan normal, ya, dalam keadaan normal itu harus dibasuh ketika wudhu. Tapi ketika memakai muzah dan dalam perjalanan, niki boleh ketika wudhu, ketika bagian masuk kaki boleh cukup diusap muzah. Muzah niku sepatu niku. Jadi tidak harus melepas. Tidak harus melepas sepatunya, cukup diusap sepatunya. Sampai berapa lama? 3 hari. Kalau dalam perjalanan. Tapi ketika mukimin itu orang yang bukan dalam perjalanan, ning omah. Wong lek teng griya kondisi sakit misalnya, ini boleh pakai muzah. Kaos kaki yang tidak tembus air, apa stocking. Oke. Nah, ketika wudhu niku juga harus melepas. Boleh diusap kaki, diusap luarnya muzahnya. Nah, tidak tembus pada kulit. Kalau mungkin ini hanya sehari semalam waktunya, harus dilepas lagi. Tapi ketika musafir dalam perjalanan jauh, niki mendapat dispensasi sampai 3 hari 3 malam. Niki rukhsah dengan faktor perjalanan jauh. Wamin halan ikut tetap setengah saking rukhsah ya. La yahtasu bihi qat'an wa huwa tarkul jum'ati wa aklul maita. Tinggal Jumat. Orang dalam perjalanan yang tadinya kondisi normal boten dalam perjalanan itu Jumatan wajib, tapi lek teng baone dari rumah kok sampai 81 km. Oleh kalau Jumatan. Kenapa? Bau ini. Perjalanan jauh niki boleh tidak Jumatan. Yang tadinya Jumatan ini wajib. Niki yang faktor-faktor perjalanan jauh. yang bawang akan jarak jauh awakmu. Muter-muter dengan Panjer, Tik Malang, lewati Samben dan nembeh. Tak tapir anu nutut di barang nutut ya sekarang kan. Jauh itu pinten kilo? 81 kilometer. Jarak tempuh 81 kilometer ini boleh untuk qashar. Boleh dijamak juga. Itu faktor perjalanan jauh. Ada lagi faktor yang menyebabkan itu hukum menjadi ringan atau hukum menjadi luas. Faktornya asani utai kambing tinggone wal mautu sakit. Faktor sakit ini dispensasinya apa saja? Atau rukhsahnya apa saja? Contohnya at-tayammumu 'inda masyaqqatin. Boleh wudu niku diganti dengan tayamum ketika sakit terus kena banyu menyebabkan sakitnya tambah parah.
sakit terus lek kena banyu menyebabkan sakitnya tambah parah, niki boleh tidak wudu tapi diganti dengan tayamum. Tayamum itu bukan bersuci ya. Bukan bersuci tapi sebagai pengganti. Nomor selanjutnya, wa adamul karahati fil isti'anah. Wa adamul karahati lan ora ana hukum makruh fil isti'anati dalam jaluk tulung diman lan wong sileman ya subukan apa ngesokake sapa manale ing atase wong iku. Kaya silata masuk sapa wong andoahu ing anggotane wong. Niki isti'anah jaluk tolong niku ada kalanya jaluk tolong niku mau hukumnya makruh. Jadi nah niki mungkin apa ya? Jarang dibahas. Onten jaluk tolong sing hukumnya makruh. Bagi siapa orang dalam keadaan normal, sehat, ya sempat, sehat, kemudian wudune jenengan wudu kok minta disiramkan, makruh nih. Misalnya zaman sekarang kan nonton keran, ya buatan nonton keran, kok diminta disok, minta disokkan, dicorne, dikudurne, niku makruh. Kalau selangnya dicekelnya, niku makruh. Ketika dalam kondisi jenengan sehat, jenengan apa sempat, niku makruh. Tapi ketika panjenengan sakit, ya, minta bantuan untuk dikucur lek wudu, niki hukum makruhnya hilang menjadi boleh. Jadi hukum itu bisa berubah sesuai dengan kondisi atau faktor. Jadi faktor sakit itu bisa menyebabkan hukum itu menjadi luas atau bisa menyebabkan dispensasi. Sing mawane makruh bisa berubah menjadi boleh, sing mawane wajib bisa berubah menjadi tidak wajib dalam kondisi tertentu. Wal qunutu lan lungguh fi sholatil fardhi dalam sholat fardu. Sholat fardu niki pada dasarnya niku wajib berdiri. Niki lek sholat fardu, lek sholat sunat iki harus. Panjenengan sholat sunat subuh kayak kok biasa subuh nguanto. Ya. Arep ngadeg di parasaran sholatnya kalian nunggu. Kita sering itu. Aku ngakoni mawon. Niki tidak wajib. Kalau sholatnya sholat sunat, niki tidak wajib berdiri. Tapi berdiri itu lebih utama. Tapi ketika sholatnya kok sholat wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, niki berdiri niku wajib. Nah, ketika dalam kondisi sakit baru ada kemurahan boleh dengan duduk buatan kuat boleh dengan turun miring buatan kiat boleh dengan turun rumah buatan kiat boleh dengan isyarah terusé. Niki rukhsah kemurahan. Waktu batil, waktu tijau fi sholati. Turun miring niku. Wal jam'u baina sholataini ala wajhin. Terus ada ulama yang memberikan fatwa
Jadi ketika bukan ijma berarti niku ikhtilaf. Ketika bukan kesepakatan ulama berarti ada perbedaan pendapat. Ketika terjadi perbedaan pendapat berarti al-khuruj minal khilafi mustahabun. Keluar dari perbedaan pendapat itu mustahab, disunatkan. Ada ulama yang membolehkan sholat niku dijamak ketika sakit, dengan sakit. Kalau wudu kuatis, wudu adem. Dengan kemudian menyatok berdiri niku salah sembah kuat. Maka niku boleh sholat niku dijamak. Zuhur kali isya jamak takdim nopo jamak akhir. Isya kali maghrib. Tapi tidak sepakat ulama, hanya sebagian ulama. Sinten niku Imam Nawawi yang alim, Imam Subki, Imam Asnawi, Imam Bulqini. Itu termasuk ulama-ulama yang membolehkan sholat dijamak karena faktor sakit. Tapi yo jarang. Sholat ya males mulai didobel. Tapi pada dasarnya lek ngendikane Kanjeng Nabi, sakit niku minangka dilong dosane. Terus ketika dilong dosane yo aja nambahi dosa iso ora. Ketika lagi dilong dosane yo aja nambahi dosa. Lagi proses dibuang dosane aja nambahi dosa. Tahu orang datang tinggal kewajiban, terus tambah misah kalau miso, soal seperti long soalnya. Itu termasuk diantaranya karena faktor sakit. Wonten malih wal fitru fi Ramadan. Karena sakit boleh tidak puasa pada bulan Ramadan. Masa kopi dulu untuk ya. Oh niku. Kampung Medang. Oh pindah Pak. Afali itu tai kaping telune palikro. Dipaksa. Ikram itu terpaksa. Kondisi normal misalnya ini tidak boleh, tapi ketika dipaksa menjadi rukhsah, menjadi boleh. Contohnya apa? Fa'innahu yubihul khamar. Ketika seorang itu dipaksa untuk meminum khamar, meminum minuman yang memabukkan, niki yang tadinya haram niku dimabuk, di ngapura, sering-sering maksa. Minuman keras dalam kondisi normal, wong niku dalam kondisi ikhtiar, artinya bukan terpaksa, bukan darurat, niki boleh, tidak boleh atau haram. Tapi ketika dipaksa
Yo boleh. Jadi dipaksone ini ukuran siapa? Ukuran umum. Aku dipaksa. Yang dimaksud dipaksa itu tidak bisa menolak. Tapi ora iso nolak, ya sungkan. Nah, kayak maling gitu. Watalah itu bi kalimatul kufri. Jenengan dipaksa wis kowe dipaksa. Memakai sesajam senjata tajam atau pistol untuk mengucapkan kalimat yang menyebabkan orang itu kafir. Contohnya sing menyebabkan kafir. Aku ora percaya nang Gusti Allah. Kok dipaksa kondisi seperti itu? Atau mengakui ketuhanan Yesus misalnya. Ya. Dipaksa mengakui ketuhanan. Nah niki ketika dipaksa, niki banyak, kasusnya niki banyak. Ucapannya itu tidak menjadikan seorang itu kafir karena dipaksa. Tapi lah tidak dipaksa, ucapan-ucapan semacam itu menjadikan seorang itu kafir. Ini faktor dipaksa. Ar-Rabi'u kaping papate anisianu lali. Lupa. Faktor lupa. Wonten faktor lupa. Fa'innahu faktor lupa niku menjadikan seorang niku boten ditatrapi dosa. Al-Qalam catatannya amal dari malaikat itu diangkat, amal buruk diangkat ketika dalam kondisi orang itu tidur lupa dipaksa. Wong niku tidur ya, sampai melewati waktu-waktunya sholat kewajiban. Nah, ini kan tidak melaksanakan kewajiban. Itu tidak dicatat sebagai dosa. Kecuali wis dibuka kok di padang dulu. Lali. Nah, kedua lali. Lali niku ya rugi al-qalam diangkat. Terus tidak tahu. Mboten ngertos nek niku kewajiban terus dilanggar, niku juga rugi al-qalam. Dan rugi al-qalam niku tidak dicatat sebagai amal. Karena tidak tahu. Cuma menurut salah satu ulama kondisi sekarang menurut ulama kondisi sekarang alasan tidak tahu itu tidak diterima. Nyapo sampai orang kosong ya kurang ngerti. Nah kondisi sekarang alasan kok tidak tahu itu tidak diterima. Kenapa? Karena sudah banyak ustaz, banyak kiai, banyak ibu. Kok sampai orang ngerti? Kok sampai orang ngerti kewajiban? Sampai orang ngerti larangan. Dan itu tidak diterima alasan kondisi sekarang. Karena salahmu ora ngaji, salahmu padahal ngaji yo kewajiban. Ini alasan. Contohnya
ketika lupa, kaman jamaah fina hari Ramadan nasian, awan-awan dan Ramadan kok kumpul karo bojone, kabeh kumpul ya Pak. Jima dengan istrinya dalam kondisi normal ya oleh dosa. Di samping dosa ya batal puasanya. Tapi dalam keadaan lupa ini lupa bojoku apa lupa lagi poso. Apa ya masuk akal saya. Enggak ada, Bang. Tapi nek bener-bener memang lupa niku tidak. Betul masuk akal. Tidak bisa, boten bisa. Lali lho, lali. Lali ramangan yo tetep masuk akal. Tapi ramangan. Nah, contoh sing repot nih apa nih? Mengeluarkan makanan disengaja dari dalam tubuh ketika lagi poso ya. Mengeluarkan makanan, mengeluarkan isi perut dengan sengaja niku batal posone. Ya. Terus menelan yo batal. Dengan kondisi keluarkan sahur nganggo mie. Sahur nganggo mie. Sahur nganggo mie terus kemudian jenengan keluarkan sampai waktu puasa sudah bar subuh berarti wis waktune puasa. Monggo. Atau siang hari. Pokoknya lagi poso intine. Lagi poso jenengan keluarkan sahur, keluarkan posone napa? Sahure kali ini sampai gelegean sampai ngetes. Hah? Gelegean ya? Gelegean sampai keluar mine keluar separuh ning mulut, separuh mlebu tenggorokan. Belum pernah nih, tapi bukan dalam keadaan poso. Bukan dalam keadaan poso, ini gelegean mine sing separuh ning mulut, sing separuh jadi mlebu tenggorokan. Nah, di kasus ketika ditelan batal, ya. Ketika dikeluarkan ya batal. Niku kondisi poso. Muntah yang disengaja, ya, memuntahkan sesuatu yang disengaja, itu kan batal. Atau ini bukan dalam kondisi poso, jenengan sholat mawon. Jenengan sholat, terus kondisinya kenyang, makan mie, terus bagian, terus nopo sing sebagian teng mulut, sebagian teng jero. Langkah apa yang harus dilakukan? Lek ditelen batal, lek dikeluarkan batal. Lek kondisi poso niku dibiarkan saja, terus polisi kok niku mau yo aja ditelen, yo aja dikeluarkan. Dibiarkan saja sampai selesai sholatnya baru terserah sampean. Ini bukan dalam keadaan poso loh ya. Dalam keadaan sholat. Niki jenengan boleh setelah selesai boleh dikeluarkan, ya, boleh ditelan karena sudah melewati selesai sholat. Tapi ketika poso, apa jenengan mampu bertahan sampai maghrib, ya, mine ning cangkem, ning mulut, sebagian ning tenggorokan. Caranya gimana? Yo cerita koncone. Intinya kan yang tidak boleh itu mengeluarkan dengan sengaja.
sengaja dikeluarkan atau menelan dengan sengaja. Jangan tani lali ngono. Ngenteni lali atau jenengan tidur kok tangi turu mesti ilang. Ya mbuh ditelan lho. Sing haram malih niku telentan. Nah niku rukhsah yang dikarenakan faktor apa mau faktor jahil. Nolak nisian yang ulamiah. Terus wakaman salama min rokataini nasian wa takallama amidan bidonihi ikmal sholat la tabtulu sholat. Jenengan baru sholat maghrib, baru 2 rakaat tiba-tiba salam. Salam pertama, salam pertama oleh kanan, salam kiri oleh kiri. Terus dialingin jamaah. Subhanallah. Sehingga kemudian ingat baru 2 rakaat. Niki boleh langsung dilanjutkan. Walaupun sudah, yang penting ketika sudah diingatkan tidak menambah omongan pembicaraan, tidak menambah ucapan di luar ucapan sholat. Ketika sudah sadar bahwa dia niku ternyata baru 2 rakaat, tak munggah lagi, ini boleh melanjutkan. Dalam kondisi normal bukan karena lupa, ini batal. Sholatnya butuhnya 3 rakaat kok baru 2 rakaat salam terus nambahin ucapan. Niki batal. Tapi dalam keadaan lupa enggak batal. Niku faktor lupa. Selanjutnya faktor al-jahl, tidak tahu. Kal akli fi sholati wa shaum, kaya dene contohnya mangan ketika waktu sholat. Lek bahasa mangan mungkin ya jenengan semuanya paham. Sebenarnya yang membatalkan bukan hanya sekedar mangan, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Kan tidak semua memasukkan sesuatu yang benda padat maupun cair, niku ke dalam tubuh, niku disebut makan, ya minum. Mangan misalnya mangan permen ke mangan apa minum? Minum. Ngemut permen ki mangan apa minum? Itu ya batal. Contoh selilit kemudian ditelan, ya batal. Tapi kalau tidak tahu, yo itu urusannya. Tidak tahu lek niku batal. Ya mboten batal. Cuma kula aturaken niku wau. Tidak tahu lek kowe batal, nek zaman siki kowe tidak diterima, ya tetep batal. Nyapa ora ngerti, ora ngaji. Ulama wis kathah, santri udah banyak, kiai udah banyak, nyapa ora teko ora ngaji. Asal diusulkan kaping lemah iku usru. Berat. Contohnya kasolati ma'al jamaah al-ma'fu anha kadamil huruf. Darah
tumo. Darah niku hukumnya najis. Tapi ketika darahnya sedikit dan tidak darahnya sedikit menempel, niki bisa dimakfu. Nyamuk. Nyamuk yang teplak itu beda. Lek keluar dengan dirinya dimakfu. Tai cecak, ya. Tai cecak niku bisa dimakfu. Tapi syaratnya niku tai cecak niku terbiasa ning tempat niku memang terbiasa banyak. Berbeda dengan tempat yang tidak layak, orang-orang biasa wonten tai cecak kemudian ada tai cecak, itu beda. Nah, contohnya teng mriki, di tengah-tengah niku hampir setiap pagi, setiap hari niku kuatan. Nah, ini bisa dimakfu. Niku tetap najis, tapi najisnya dimakfu, di ngapura. Nah, misalnya kesenggol niku di ngapura. Di ngapura niku alasan di ngapura niku satu tidak tahu, yang kedua lupa, yang ketiga nopo ya terpaksa. Yang penting gini ya, yang penting intinya ngaten. Yang penting intinya ketika ada hukum, walaupun kula panjenengan melanggar niku ojo dibantah. Niki berkali-kali kula. Ketika wis nglakoni terus gawe alasan niku dosane double. Dosa melanggar karo dosa melawan hukum. Atau gawe hukum dhewe. Ya. Misal minuman keras haram. Terus diminum. Terus menganggap minuman keras itu tidak haram. Ya niku dosane double. Yo minum, yo menganggap minuman keras tidak haram. Padahal kan jelas haram. Kan sakniki wis musime lah ya. Ulama, kiai, wis alim menguasai berbagai disiplin ilmu, dihujat bocah-bocah ini sore. Sing menghujat kan ya ora apa tanpa alasan, karena kesukaan toh. Yo prihatin, kula ndelokne nek postingan kiai-kiai Roy Suryo. Suryo ya ramai nyanyi. Segala sing kiai-kiai lah ya contohnya. Ya kasus lah, kasus kula nek delok ning napa? Teng media sosial. Orang yang berbicara sesuai dengan hukum kemudian niku menabrak kesenengane wong niku lek menghujat tenanan. Ya contohnya nih, sing sakniki kan sing lagi viral, sing lagi banyak dihujat karena lagi musimnya ya sono. Kula mboten wani, saya pribadi nggih. Saya pribadi niku kula mboten wani menentang fatwa niku. Ya, tingkatane kula lho nggih. Tingkatane kula ilmune berapa dibanding dengan keputusan Basul Masail sekian pondok pesantren antar pondok pesantren se-Jawa Madura. Itu orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan. Sing satu pesantren katakanlah ya. Satu pesantren niku 1000-an santri terus dipilih menjadi 2. Kan sing diutus paling 2 atau 4 per pesantren. Wis katakanlah ya. Satu pesantren santrinya ribuan, terus disaring menjadi 2 alime kaya apa.
2 atau 4. Ini diutus dari pesantren A. Pesantren B juga santrinya ribuan ratusan, alim-alim, pinter-pinter. Ya. Disaring kok dijipuk loro atau telu papat. Berarti kumpulannya wong sing pinter-pinter ini. Pinter-pinter hal-hal fikih, hal-hal agama. Terus membahas tentang satu hukum. Sing bahas ki jangan pinter-pinter fikih tenan. Tengeriku yo alok mempertahankan argumen. Tapi ketika argumen kemudian merujuk pada sesuatu yang sharih, yang mendekati kebenaran, niku yang diambil. Kemudian dibuat oleh musyahih niku si mensahihkan seorang kiai alim, niku pilihan antara se-Jawa Madura. Kok tingkatnya kulo jenengan arep nentang lho. Ilmu muspiro. Gak menyikapinya berapa nih? Yo kulo tak manut samina. Perkara atoma ya kok dhisik lho. Manut. Tapi perkara apa jenenge? Perkara jenengan iki seneng. Yo urusan pribadi. Urusan orang. Ya memang istilah ada ulama yang membolehkan, cuma yang membolehkan pula sendiri nggak tahu dan ini apa alasannya apa. Tapi ketika disuguhkan alasannya, kalau yakin ulama yang tadinya niku nopo beda pendapat, kalau yakin jadi taslim, yakin. Wis toh. Membaca kita bareng-bareng. Kita yo dibaca. Yo dicari dalam kasus nopo? Dalam kasus pertunjukan sonhore dicari ilatnya apa saja. Faktor yang menyebabkan itu. Satu misalnya mengganggu ada. Dicari kan beberapa referensi kita. Akan ditemukan betul. Lah ngomong nek sonhore haramun iki boten nonton. Sonhore halal, boten nonton kita. Boten nonton. Tapi ketika bicara tentang apa itu sonhore baru bisa dijelaskan. Tentang sonhore niku di situ ada apa saja? Satu, ada suara menggema. Sound sistemnya. Nah, sound system itu bagaimana menghukumi sound system? Sound system kan suara. Maka standar menghukumi suara itu mengganggu atau tidak, merusak atau tidak, ada melarani, merusak atau tidak, mengganggu atau tidak. Ketika tidak mengganggu berarti tidak haram. Kesuaranya baru. Ketika mengganggu berarti haram. Tentang satu kitab belum pernah membaca bahwa ketika ada seseorang membaca Quran, belum membaca Quran, terus di dekat saya itu ada orang tidur. Bacaan Quran saya itu mengganggu orang tidur, dosa misalnya. Padahal baca Quran. Maca Quran sampai mengganggu orang yang tidur itu dosa. Niki sing terus suarane sonor niku ana apa kae? Apa? Quran tuh lagu apa? Lagu Nono. Mungkinkah tidak mengganggu? Mungkin ketika diadakan di lapangan tidak ada apa yang merasa terganggu, atau di hutan jauh dari pemukiman sing teko nggih peminate tok penghobi niku baru tidak mengganggu. Tapi kan itu baru unsur suara.
dari unsur suara. Ketika unsurnya suara niku atasannya mengganggu atau tidak, merusak atau tidak, genteng-genteng sampai itu merusak. Kalau yakin banget ini. Berdasarkan pengalaman, terus diakui atau tidak, diakui itu dulu. Kulo jenengan satu RT, terus nyewa sound untuk karnaval. Soalnya awak dewe kok sampai merontokkan gendang sampai memecahkan kocok. Puas apa kan? Kulo yakin puas. Sing puas sing merasa miliki kaya kulo ya. Kan kita iki soalnya dewe sampai mecahne kocok. Wis jan marem di atas penderitaan orang lain. Yakin. Wis yakin. Dan merasa puas bisa menyakiti orang lain. Dan puas menyakiti orang lain itu dosane double. Nah, niki lek alasane wonten kiai juga alasan aku ora wani mengharamkan oke apa jenenge pengajian yang mau sonhor jangan dibahas itu bukan sonhor itu sound system niku audio aku rawani mengharamkan rawani melu-melu mengharamkan karena di situ ada perputaran ekonomi. Loh, perputaran ekonomi diskotik perputaran yo. Apa yo orang menghalalkan di sana? Enggak. Itu tidak bisa menjadi faktor. Kulo lebih setuju ketika A yo A, B yo B. Perkara awak dhewe melanggar urusane pribadi. Kaya dene kulo kali-kali. Kaya dene wong zina. Wong zina niku tidak pernah kulo ora tumon wong zina niku zina itu halal enggak pernah. Wong sing judi online enggak pernah mengatakan judi online itu halal enggak. Wong sing biasa tuh apa ya tukang nomor oke ya. Orang pernah menentang, ya ngerti ya, tapi orang pernah menentang. Wis tapi nek berbicara tentang sonhor, nyapa banyak yang menentang. Kan yang menentang kalau yakin niku karena urusannya satu, wong sing seneng. Yang kedua, umate wis seneng. Jadi lek aku melu-melu mengharamkan ditinggal umate. Terus cara kula nek sing kiai-kiai niku ya kula pribadi. Iki cara kula nggih. Berbeda karo carane jenengan karo cara kiai lain. Cara kula kiai wis jelas-jelas seperti itu kok kiai tetap menghalalkan. Kuwi mergo wedi ditinggal umate. Yakin kula yakin. Kok yakin ya? Bukan untuk umat itu. Percaya kan diijoli kaca samono dijoli 1.000 tenagane ora cukup. Terus ngomong malih wis banyak niku baru audio suaranya. Yang kedua di situ ada dancer seperti itu jenengan takon kiai manapun asal jujur. Dancer kayaknya pripun kiai halal apa haram? Halal. Kalau yakin lah enak kiai ya. Kiai sing menghalalkan dancer itu enggak ada. Cuma paling-paling secara halus yo ojo ngono kuwi. Kuwi yakin.
Karena fakta seperti itu kok ya arep membolehkan atau menentang fakta, menentang apa fatwa. Yang ketiga, diakui ataupun tidak itu merusak mental. Wis jelas. Nah, cuma kula setuju, terus sekali lagi, kula niki setuju dengan hal yang semacam itu. Tapi sebagai warga masyarakat yang bersifat sosial, konten Kabupaten Pamengperan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.